Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai lebih dalam jenis-jenis investasi. Definisi investasi. Investasi adalah sebuah komitmen untuk mengorbankan sumber daya seperti finansial atau non-finansial yang kita miliki saat ini untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan cara kita untuk menunda konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi yang lebih besar di masa yang akan datang. Contohnya seperti investasi pada tanah, di mana kita sekarang membeli 200 juta, maka 10 tahun kemudian bisa mendapatkan lebih dari 200 juta. Yang kedua, investasi pada saham, yaitu mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Yang ketiga, waktu yang Anda korbankan untuk belajar. Investasi berbeda dengan menabung. Investasi tujuannya untuk melipat gandakan kekayaan atau membuat uang tambah melalui perolehan income kapital, jangka menengah dan panjang, dana awal relatif besar. Sedangkan menabung, tujuannya hendak dicapai umumnya bersifat konsumtif dan dapat tergerus dengan inflasi, biasanya untuk jangka pendek sehingga bisa dicairkan kapan saja. Risikonya lebih rendah. Dana awal relatif lebih kecil. Macam-macam investasi. Investasi dalam bentuk nyata yaitu seperti tanah, emas, mesin, dan bangunan. Investasi dalam bentuk surat berharga seperti deposito, saham, reksadana, suku, ataupun obligasi. Tujuan investasi yang pertama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain. Seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai atau kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu, memperoleh imbalan atau hasil keuntungan. Jaminan dalam bisnis, persiapan untuk dana atau pengeluaran tertentu di masa depan. Dasar keputusan investasi. Yang pertama, tingkat return yang diharapkan. Tingkat return diantisipasi investor di masa yang datang. Yang kedua, return minimum yang diharapkan. Tingkat return yang disyaratkan investor dengan mempertimbangkan risiko untuk melakukan investasi. Yang ketiga, return yang terjadi atau return aktual. Tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu ketika investor menginvestasikan dananya, dia akan mensyaratkan tingkat return tertentu dan jika periode investasi telah berlalu, investor tersebut akan dihadapkan pada tingkat return yang sesungguhnya yang dia terima. Dasar keputusan investasi resiko. Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Risiko merupakan probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Risiko yaitu return aktual berbeda dengan return yang diharapkan. Secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi
return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Return minimum yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai return yang disyaratkan. Pemicu risiko adalah ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko, karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa datang. Klasifikasi ketidakpastian: ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, dan ketidakpastian kemanusiaan. Dasar keputusan investasi, hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan. Secara teori, hubungan risiko dengan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya, semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan. Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Proses keputusan investasi. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Setiap investor memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun, ketika ingin membuat tujuan investasi harus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat risiko, dan ketersediaan jumlah dana yang diinvestasikan. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset, yaitu menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia. Investor juga harus mempertimbangkan batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut, serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. Yang ketiga, penentuan strategi portofolio. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar, seperti informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan di harga saham. Yang keempat, pemilihan aset. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat risiko rendah. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibanding kinerja portofolio lainnya atau portofolio pasar. Kesimpulannya yaitu investasi adalah cara untuk mengelola sumber daya saat ini dengan tujuan untuk mencapai keuntungan atau manfaat di masa depan dengan mempertimbangkan risiko dan return yang diharapkan. Proses keputusan investasi melibatkan langkah-langkah yang cermat untuk mencapai tujuan investasi yang diinginkan.